Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan pada hari ini kita diberi kesehatan, sehat semua. Jangan lupa jaga protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, olahraga, makan makanan yang sehat. Mungkin dengan kita menjaga protokol kesehatan yang bagus, maka wabah COVID-19 ini cepat menghilang. Mudah-mudahan kita bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala, yaitu belajar dengan tatap muka. Amin. Baiklah anak-anakku, pada hari ini kita akan mempelajari tentang termokimia. Apa itu termokimia? Nah, sekarang kita pelajari mengenai termokimia. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan pengertian entalpi suatu zat dan perubahannya. Yang kedua, menjelaskan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Yang ketiga, membedakan macam-macam perubahan entalpi. Yang keempat, menentukan delta reaksi berdasarkan eksperimen, hukum Hess, dan data energi ikatan. Karakter yang dikembangkan menyadari adanya keteraturan dalam termokimia sebagai wujud kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan perilaku yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, santun, kerjasama, proaktif dalam melakukan percobaan. Nah, dalam termokimia yang pertama kita pelajari yaitu tentang sistem dan lingkungan. Apa itu sistem? Nah, sistem itulah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian atau pengamatan, sedangkan lingkungan bagian di luar sistem. Kalau kita lihat gambarnya ini, jadi ini masuk dengan sistem, ini masuk dengan lingkungan. Berarti dia yang berada di luar sistem itu disebut dengan lingkungan. Kalau kita lihat dari kalor, kalau kalor masuk ke sistem ini disebut dengan endoterm. Kalau kalor keluar dari sistem maka ini disebut dengan eksoterm. Jadi itu yang dimaksud dengan sistem dan lingkungan. Sekarang kita lihat apa perbedaan reaksi endoterm dan eksoterm. Yang pertama kita lihat reaksi endoterm. Reaksi terjadi pemindahan kalor dari lingkungan ke sistem, atau sistem menyerap kalor dari lingkungan. Karena dia menyerap kalor, maka delta H sama dengan plus atau delta H lebih besar 0. Kalau kita lihat di diagramnya ini diagramnya, ini kita lihat reaksinya. Lama-lama hasil reaksinya energi dalam sistem menjadi bertambah. Ya, makanya delta H-nya sama dengan positif, atau delta H-nya lebih besar 0. Itu disebut dengan reaksi endoterm. Yang kamu harus ingat bahwa reaksi endoterm itulah reaksi menyerap kalor dari lingkungan. Sekarang kita lihat reaksi eksoterm. Terjadi pemindahan kalor dari sistem ke lingkungan, atau sistem melepaskan kalor ke lingkungan. Karena dia melepaskan kalor, maka delta H-nya sama dengan negatif, atau delta H-nya lebih kecil 0 karena dia negatif. Kalau dia positif, maka delta H-nya lebih besar 0. Ya. Ini kalau kita lihat diagramnya, lama-lama energi yang ada pada reaksi berkurang, ya, menjadi berkurang. Apa artinya? Karena sistem melepaskan kalor ke lingkungan.
Nah, yang kamu perlu ingat di sini, untuk reaksi endoterm menyerap kalor, delta H-nya positif atau lebih besar 0. Untuk yang eksoterm melepaskan kalor, delta H-nya negatif atau delta H-nya lebih kecil 0. Jadi itu pengertian mengenai reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, sekarang kita lihat perubahan entalpi standar delta H derajat. Ya. Perubahan entalpi pembentukan standar dilambangkan dengan delta H F. Jadi pada perubahan entalpi pembentukan standar itu ada beberapa perubahan entalpi. Yang pertama kita lihat perubahan entalpi pembentukan standar atau delta H derajat F. Perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil. Saya ulang lagi, perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan, ingat ya. Kalau dia pembentukan, maka dia pembentukan 1 mol. Nih, 1 mol. Kalau dalam keadaan standar itu 1 mol. Suatu senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil. Nah, mana contoh unsur yang paling stabil? Nah, kita lihat. Kalau monoatomik, misalnya kita lihat golongan 1A, 2A, golongan transisi, ada unsur karbon, Pb, belerang. Ini disebut dengan monoatomik. Artinya dia terbentuk dari unsur-unsur yang paling stabil yang sifatnya monoatomik ya. Kalau diatomik, nah misalnya kita lihat ada F2, Cl2, Br2, I2, H2, O2, N2. Kalau poliatomik ada F4, S8. Apa arti polik? Artinya dia gabungan dari beberapa buah unsur. Nah, contoh kita lihat pembentukan air. Kita tahu air itu H2O ya. Kalau pembentuk, maka dia terletak di sebelah kanan panah. Ingat nih, sebelah kanan panah ya. Terbentuk air. Air itu lambangnya L. Nah, air ini terbentuk dari unsur hidrogen dan oksigen. Nah, ini kita lihat pembentuknya hidrogen dan oksigen. Kenapa enggak O atau H? Enggak boleh. Kalau O dan H berarti dia tidak stabil. Ya, maka terbentuk air, senyawa terbentuk dari 1 mol H2 ditambah dengan setengah mol gas O2 menjadi 1 mol H2O, delta H-nya min 285,5 kJ. Ya. Ingat satuan delta H itu kJ per mol. Ya. Walaupun ditulis sama nggak ditulis, ya, ingat satuan delta H itu kJ per mol. Nah, di sini kesimpulannya pada pembentukan 1 mol air itu melepaskan energi sebanyak 285,5 kJ per mol. Jadi pada pembentukan 1 mol air itu reaksinya adalah tergolong ke dalam reaksi eksoterm. Kenapa? Karena delta H-nya itu min. Ya. Jadi ini contoh tentang reaksi perubahan entalpi pembentukan standar. Lambangnya apa? Delta H0 derajat F. Jadi kalau ada lambang seperti ini, kita baca perubahan entalpi pembentukan standar. Ingat ya, dalam 1 mol. Ya. Kalau standar itu dalam 1 mol. Ya. Kemudian kita lihat selain itu apa lagi perubahan entalpi? Nah, setelah terbentuk ada penguraian. Nah, disebut dengan perubahan entalpi penguraian standar. Lambangnya apa? Delta H derajat D. Ya. Apa artinya? Perubahan entalpi yang terjadi pada penguraian. Lihat ini. Kalau misalnya pembentukan, ada kata pembentukannya. Kalau penguraian, ada kata penguraiannya. Ya, jangan sampai lupa. 1 mol ini, 1 mol suatu senyawa menjadi unsur-unsurnya yang paling stabil juga. Contohnya apa? Penguraian etana C2H6. Etana ini senyawanya kalau terurai berarti dia terletak sebelah kiri ya. C2H6 terurai menjadi 2C ditambah 3H2
delta-nya min X Kj. Apa arti? Pada penguraian 1 mol gas etana menghasilkan 2 buah karbon dan 3 mol hidrogen dengan melepaskan energi sebanyak min X Kj. Ya. Jadi sudah 2 perubahan entalpi yang kita pelajari. Yang pertama, perubahan entalpi pendudukan standar. Yang kedua, perubahan entalpi penguraian standar. Ingat lambang ya, kalau pembentukan delta H derajat F, kalau penguraian delta H derajat D. Yang satu lagi kita lihat yaitu perubahan entalpi pembakaran standar. Ya. Apa lambangnya? Delta H derajat F. Ya. Pengertiannya apa? Perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran. Lihat, kalau pembakaran ada kata pembakarannya. 1 mol suatu senyawa menjadi CO2. Kalau dia pembakaran sempurna, kalau tidak sempurna menghasilkan CO ya dan air. Contoh, CH4 dibakar. Kalau kita buat persamaan reaksinya, apa arti pembakaran? Pembakaran itu artinya suatu zat bereaksi dengan O. Nah, kalau kita lihat reaksinya, CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 tambah 2O. Ya, delta H-nya sama dengan plus XKJ. Apa artinya? Pada pembakaran 1 mol metana menghasilkan 1 mol CO2 dan 2 mol air dengan menyerap energi, bukan melepaskan ya karena tandanya plus, dengan menyerap energi sebanyak min X Kj per mol ya. Nah, kita lihat dalam persamaan reaksi juga harus setara ya. Di sini kita lihat A-nya ini sudah 4, ya O-nya 2, ini 4. Ini O-nya, jadi ini seharusnya 2O2 ya. Jadi ini persamaan reaksi pembakaran standar. Jadi ada berapa perubahan entalpi standar itu? Ada 3. Yang pertama apa? Perubahan entalpi pembentukan standar, lambangnya delta derajat F. Yang kedua, perubahan entalpi penguraian standar, lambangnya delta derajat D. Yang terakhir yaitu perubahan entalpi pembakaran standar, lambangnya apa? Delta H derajat F. Jadi kalau misalnya diketahui lambang-lambang itu, kita udah tahu apa pengertian masing-masing dan apa ketentuan masing-masing. Nah, yang berikutnya kita lihat mengenai persamaan termokimia. Apa itu persamaan termokimia? Persamaan reaksi yang merupakan informasi delta H. Nah, kalau nggak ada delta H, berarti ini bukan persamaan termokimia, karena konsep persamaan termokimia itulah persamaan reaksi menunjukkan informasi delta H di dalam persamaan reaksi termokimia. Nah, di sini ketentuannya koefisien sama dengan mol, seperti Ibu jelaskan tadi. Koefisien sama dengan mol. Contohnya misalnya kita lihat. Nah, ini contoh persamaan termokimia ya. Jadi sini kita lihat ini koefisiennya berapa? 1. Maka kita baca bagaimana? Nah, 1 mol H2 ditambah setengah mol gas O2 menghasilkan 1 mol H2O ya, atau menghasilkan 1 mol air. Delta H-nya sebanyak min 285,5 Kj. Nah, kalau dibaca ini ada ketentuannya, cara membacanya. Tadi Ibu menjelaskan cara membacanya, ini ada juga ada ketentuannya. Kita baca bagaimana? 1 mol gas hidrogen bereaksi dengan setengah mol gas oksigen menghasilkan air dengan melepaskan kalor sebesar 285,5 Kj. Jadi min ini menunjukkan bahwa dia melepaskan kalor, maka energi dalam sistem berkurang. Ingat tadi ya, kalau dia melepaskan kalor berarti dia tergolong ke dalam reaksi eksoterm, maka energi dalam sistem dia berkurang. Jadi itu contoh tentang persamaan termokimia ya. Yang berikutnya, perhitungan persamaan termokimia berlaku ya. Bagaimana berlaku? Karena secara stoikiometri, baik jumlah mol, jumlah atom, jumlah kalor
semuanya itu harus dijabarkan. Nah, kalau di sini perhitungan persamaan termokimia berlaku. Yang pertama, jika ini kita lihat ya. Jika reaksi dibalik, nilai delta H berubah dari tanda plus menjadi min dan sebaliknya. Jika reaksi dikali X, maka delta H juga dikali X. Jadi semuanya kalau persama reaksinya misalnya seperti ini nih. Ini kita kali 2, maka ini menjadi 2, ini menjadi 2/2, ini menjadi 2, ini juga menjadi 2 kali. 2 kalinya menjadi berapa? 571 minus 571 kJ. Jadi itu perhitungan persamaan termokimia. Nah, jika reaksi dibagi X, maka delta H-nya juga dibagi X. Nah, misalnya kita lihat kembali ya pada contoh reaksi ini. Ini misalnya saya bagi 2 ya, maka ini menjadi berapa? Ini menjadi 1/2, ini menjadi 1/4, ini menjadi 1/2, ini menjadi delta H-nya juga menjadi setengahnya. Anak-anakku, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Minggu depan kita akan pelajari tentang perhitungan delta H. Tadi kita melihat bahwa dalam termokimia itu ada reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, kalau reaksi eksoterm bagaimana? Energi dalam sistem berkurang, energi lingkungan bertambah. Kalau reaksi endoterm, energi dalam sistem bertambah, energi di lingkungan menjadi berkurang. Nah, minggu depan kita bisa menghitung berapa energi dalam sistemnya bertambah dan berapa energi dalam sistemnya berkurang, yaitu dengan cara percobaan. Nah, untuk hari ini kita cukupkan di sini dulu. Yaitu yang pertama kita pelajari tadi sistem dan lingkungan. Yang kedua tentang reaksi eksoterm dan endoterm. Yang ketiga tentang perubahan entalpi. Tadi kita lihat ada perubahan entalpi pembentukan standar, perubahan entalpi penguraian standar, perubahan entalpi pembukaan standar, dan yang terakhir yaitu tentang persamaan termokimia. Untuk hari ini Ibu cukupkan di sini dulu. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nah, nanti kamu mengerjakan latihan 2.1 ya. Halaman berapa? Halaman 65. Dan latihan 2.3 itu halaman 71. Untuk soal nomor 1 dan 2 ini latihan 2.1. Untuk soal nomor 1 sampai 5 ini 2.3 ya. Terima kasih.